Wilayah Aceh Timur terbentang seluas 6.000 km persegi. Penduduk kabupaten ini sebanyak 422.000 jiwa lebih yang berdiam di 24 kecamatan dan 513 gampong atau desa. Berbagai sektor ekonomi Aceh Timur tahun demi tahun sebenarnya mengalami pertumbuhan. Sebut saja sektor pertambangan, industri pengolahan, perdagangan, dan jasa. Beberapa persoalan besar yang menjadi tantangan pemerintah daerah, sektor swasta, dan elemen masyarakat, yakni seputar kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Dua sektor pertama berkaitan dengan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sedangkan masalah infrastruktur merupakan salah satu syarat utama memacu aktivitas bisnis atau ekonomi. Aceh Timur bukan tanpa potensi besar. Perut bumi daerah ini kaya migas, sama dengan Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Tamiang. Kegiatan eksplorasi migas, khususnya gas alam cair, melalui operasi PT Arun sempat menjadi andalan utama bagi kemajuan ekonomi beberapa daerah di Provinsi Aceh. Salah satunya Aceh Timur. Sayangnya, peranan migas terhadap perekonomian Aceh cenderung menurun sejak 2004. Contohnya, kontribusi migas pada 2011 sebesar 14,31% dan terus mengalami penurunan. Pada 2015 hanya tercatat 3,7%. Penurunan ini selain disebabkan menipisnya cadangan gas di lapangan Arun, juga akibat anjloknya harga migas sejak 2014. PHI juga akan melakukan kerja ulang beberapa sumur-sumur lama dan bahkan beberapa prospek lama yang pernah ditemukan ketika masa ExxonMobil itu rencananya akan kita kembangkan lagi di tahun-tahun depan ini. Kami menjadi sangat optimis bahwa Aceh dengan hadirnya BPMA ini kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih intensif untuk mengembalikan Aceh kepada kejayaan masa lalu. Era konflik Aceh telah berakhir. Dorongan pemerintah pusat kepada sektor hulu migas agar mampu memanfaatkan kekayaan bumi Aceh umumnya mulai tampak hasilnya. Tak berkaitan langsung dengan angka-angka pencapaian proyeknya di lapangan Blok A, K3S PT Medco INP Malaka menghadirkan semangat baru dalam mewarnai keberadaannya di wilayah kerja Aceh Timur. Perusahaan migas satu ini tak menunggu untung untuk menggelar kerja sosial kemasyarakatannya. Medco INP Malaka menghadirkan program tanggung jawab sosialnya sebelum proyek Blok A kembali berproduksi. Bahkan, ketika lapangan migas yang digarapnya belum pasti benar-benar mengandung sumber energi atau nihil. Medco bahkan jauh-jauh hari sebelum mereka lakukan investasi, mereka membangun rumah sakit dan ini sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan ketika yang ada di Aceh. Cikal bakal Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Zubir Mahmud DID Rayek, Ibu Kota Kabupaten Aceh Timur, berasal dari program Corporate Social Responsibility CSR Medco INP Malaka. Usai dibangun, perusahaan menyerahkannya kepada pemerintah daerah Kabupaten Aceh Timur. Tak tanggung-tanggung, perusahaan migas papan atas nasional ini menggelontorkan dana 70 miliar rupiah lebih guna merampungkan rumah sakit ini. Memiliki 109 kamar rawat inap, Rumah Sakit Dr. Zubir Mahmud melayani warga Aceh Timur dan sekitarnya. Perusahaan hulu migas ini menghadirkan rumah sakit guna menjawab masalah kesehatan mendasar masyarakat Aceh Timur. Kabupaten ini tidak memiliki RSUD pasca ibu kota sebelumnya Langsa berdiri sendiri sebagai kota administratif sejak 2000. Pada saat yang sama, sebagian wilayahnya menjadi Kabupaten Aceh Tamiang. Ini ruangan apa nih, Dr. Edi? Oh, ini ruang hemodialisa. Hemodialisa, itu apa tuh? Ruang untuk cuci darah pasien-pasien yang berpenyakit gagal ginjal. Gimana sih sejarah berdirinya rumah sakit ini? Ya sebenarnya gini, pada saat pemekaran Kabupaten Aceh Timur, nah Aceh Timur terbagi menjadi 3, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur, dan Tamiang. Nah dulu kan sebelum pemekaran rumah sakit daerahnya itu Rumah Sakit Langsa.
Tapi begitu setelah pemekaran, Aceh Timur harus membuat rumah sakit sendiri. Nah, pada saat itu rumah sakit kita itu berasal dari bangunan puskesmas Idi Raya. Itulah yang kita jadikan puskesmas. Nah, karena belum representatif, kemudian fasilitasnya juga sangat terbatas, makanya begitu ada peluang, ada perusahaan Medco yang masuk ke Aceh Timur mau menginvestasikan, terjadilah kesepakatan antara kepala daerah kita waktu itu bupati sebelumnya dengan perusahaan Medco agar salah satu bentuk CSR ya, corporate social responsibility-nya itu dalam bentuk pembangunan rumah sakit. Mengelola sendiri rumah sakit tentu berpeluang menjadi ladang bisnis. Tidak bagi Medco INP Malaka. Manajemen perusahaan memilih menyerahkannya kepada pemerintah daerah pada 2016. Motivasinya tiada lain agar rumah sakit ini bermanfaat sepenuhnya bagi masyarakat umum, khususnya yang kurang mampu secara ekonomi. Kontraktor migas ini ingin menjadi tetangga terbaik bagi pemerintah daerah dan warga Aceh. Itu saja. Sekiranya cara pandang dan semangat manajemen Medco INP Malaka membangun hubungannya dengan masyarakat di wilayah kerja operasinya pun dimiliki segenap perusahaan migas lainnya. Dapat dipastikan sejumlah persoalan mendasar daerah tertentu bertemu solusinya. Selain persoalan besar kesehatan, terdapat misalnya masalah pendidikan, pengangguran, dan infrastruktur pedesaan yang menjadi problem akut daerah yang jauh dari pusat pemerintahan Jakarta. Daerah-daerah dimaksud tersebar di wilayah timur Indonesia dan ujung Sumatera, serta merata di Kalimantan. K3S mana selanjutnya yang ingin mengambil peran istimewa seperti PT Medco INP Malaka? PT Medco INP Malaka tidak hanya menggelar program kepedulian masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, dan pengembangan ekonomi lokal yang mendasar. Masih ada sejumlah program tanggung jawab sosial lain di sini. Provinsi yang syarat dengan nilai agamis, kejuangan, dan kebangsaan.